Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai untuk belajar hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Ketua kelas pimpin doanya. Adalah sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baik kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini, Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. siapa yang hari ini tidak masuk? Nisa, Bu. Kenapa Nisa? Sakit, Bu. Oh, sakit. Semoga lekas sembuh agar bisa masuk ke kelas ibu hari ini. Apa namanya? Sebelum memulai materi hari ini, ada yang ingat materi yang kemarin? Apa? Teks eksplanasi itu apa? Jadi teks eksplanasi itu suatu paragraf yang di dalamnya terdapat informasi mengenai berbagai macam peristiwa yang terjadi. Bagus. Nah, sekarang hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi cerpen. Pasti kalian itu sudah tidak asing kan mendengar apa sih itu cerpen? Nah, Ibu jelaskan lagi ya. Cerpen itu adalah sebuah jenis karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Yang terus cerpen itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdiri kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, selesai dibaca sekali duduk. Yang ketiga, bersifat fiktif atau juga bisa bersifat non fiktif. Yang keempat, hanya memiliki satu alur saja. Yang kelima, isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang keenam, penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketujuh, bentuk tulisan yang singkat, lebih pendek dari novel. Yang kedelapan, penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana. Yang kesembilan, mengangkat beberapa peristiwa saja dalam hidup. Dan yang terakhir, kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut. Dan ada juga unsur-unsur cerpen. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini terdiri dari tema, alur atau plot, setting atau latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, amanah, dan gaya bahasa. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini dibagi menjadi dua, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang si pengarang. Baiklah, itu materi dari Ibu. Ibu akan memberikan tugas untuk menganalisis sebuah cerpen yang sudah Ibu siapkan. Ibu, ini ada dua cerpen. Apa namanya? Kita bagi menjadi dua kelompok untuk menganalisis unsur-unsur intrinsiknya dan ekstrinsiknya. Nah, ini Ajeng, ini Widya. Ibu kasih waktu 2 menit ya, Nak. Sudah, Bu. Jika sudah, Ibu akan menanyakan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Coba kelompok 1 bacakan unsur intrinsiknya. Jadi unsur intrinsiknya itu temanya itu kebersamaan keluarga, latar tempatnya itu rumah bibi, sekolah Arin dan rumah Arin. Suasananya itu sedih, bahagia, haru. Waktunya itu malam dan pagi hari. Alurnya itu maju. Tokohnya itu Arin antagonis, bibi dan ayah tritagonis. Penokohannya itu Arin penyayang, pintar dan berkemauan tinggi, bibi penyayang dan baik, ayah pesimis dan baik. Sudut pandangnya itu sudut pandang orang ketiga atau tunggal. Nilai moralnya itu jangan biarkan karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Baik, beri tepuk tangan untuk Widya. Nah, sekarang kelompok 2 coba menjelaskan yang sudah dianalisis. Baik, di sini saya akan menjelaskan unsur ekstrinsik dari cerita pendek Dia Sahabatku. Jadi, unsur ekstrinsiknya adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang yang dituliskan dari cerpen di atas yang telah disampaikan oleh penulis adalah adanya kasih sayang dari lingkungan sekitar yang membuat menguatnya persahabatan yang diceritakan oleh penulis. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen adalah nilai budaya dan nilai moral. Nilai budaya yang dapat kita pelajari dari cerpen adalah kuatnya persahabatan yang masih terjalin. Dan nilai moral yang dapat kita ambil dari cerpen di atas adalah kita harus senantiasa meminta maaf apabila kita berbuat salah kepada sahabat. Itu saja unsur ekstrinsik dari cerita Dia Sahabatku. Beri tepuk tangan untuk Ajeng. Materi untuk hari ini Sudah, Bu.
Baiklah, sebelum menutup pelajaran hari ini, siapa yang bisa menjelaskan kembali materi hari ini? Saya, Bu. Coba silahkan jelaskan. Jadi kesimpulan cerita pendek hari ini adalah cerita pendek adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif, yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas dan disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian cerita pendek memberikan kesan tunggal atau fokus pada satu tokoh, mempunyai kurang dari 10.000 kata dan di dalamnya terdapat klimaks atau puncak masalah. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya. Dan cerita pendek memiliki dua unsur, yaitu unsur ekstrinsik yang terdiri dari tema, alur, tokoh, penokohan, setting, sudut pandang, dan amanah. Dan yang kedua unsur ekstrinsik yang terdiri dari latar belakang masalah dan latar belakang pengarang. Terima kasih Ajeng sudah memberikan kesimpulan pada hari ini. Jadi anak-anak, kalian kan sudah kelas 9, harus lebih giat lagi, jangan bolos-bolos lagi sekolah, agar kalian bisa lulus dan masuk ke SMA atau SMK yang kalian inginkan. Baiklah, Ibu rasa cukup. Nah, sekian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.